Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanir rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighat. Siapkan bekalmu, siapkan modalmu, perbanyak persiapanmu untuk menuju kehidupan berikutnya. Ingat, dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ingat, kau datang ke muka bumi dengan telanjang, meninggalkan dunia juga dengan telanjang. Sadar, kau datang ke muka bumi dengan tidak membawa apa-apa, meninggalkan dunia pun tidak membawa apa-apa. Hanya iman dan amal soleh yang akan menyelamatkan kita menuju tujuan sebenarnya. Dan saya berdoa semoga yang hadir di masjid yang mubarak ini insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Quran Surah Al-Hasyr surat 59 dalam Al-Quran, dari ayat 18 sampai dengan ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha
illa bihadzin adzim wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Orang-orang yang istiqomah adalah orang-orang yang mencintai Allah dengan sepenuh hati. Ia berkata, Allah adalah Tuhan kami, menyelaraskan antara ucapan dengan sikap dan tindakannya. Orang-orang yang istiqomah, Allah kirimkan malaikat untuk mendampingi orang itu dengan berkata padanya, fala takhafu wa la tahzanu. Tidak akan pernah takut dan khawatir, sebab orang yang istiqomah adalah jaminannya surga. Nahnu awliya'ukum, aku yang akan mendampinginya, aku yang akan menjaminnya, aku yang akan menjaganya, aku yang akan membahagiakannya. Maka orang yang istiqomah selalu didampingi Allah dimanapun Anda berada. Saya Riza Muhammad berdoa, semoga maulid kali ini bukan cuma seremoni belaka. Semoga cintamu bukan cuma di bulan Rabiul Awal. Semoga cintamu bukan cuma cinta dalam perayaan, tetapi cinta itu butuh bukti, bukan janji. Dan saya berdoa, semoga Anda dan saya insya Allah menjadi orang-orang yang istiqomah. Quran Surah Fussilat surat 41 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul ati'ullah wa rasulah fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan, jikalau kalian mencintai Allah, jikalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni. Syarat mencintai Allah adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan, syarat mencintai Allah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau berpaling, kalau kalian berpaling, fa in tawallaw fa innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul kafirin, tidak mencintai orang-orang yang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 31 dan 32. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang berat olehnya penderitaan kalian, memikirkan kalian sepenuh hati, menginginkan keselamatan dan kebahagiaan untuk kalian. Santun sikapnya, lembut hatinya, baik akhlaknya, dan sangat cinta kepada kalian. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika beliau akan wafat, bukan istrinya yang disebut, bukan keluarganya yang disebut, tetapi yang disebut ummati, 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 as-salah, as-salah, as-salah. Umatku, tegakkan salat. Umatku, jagalah salat. Umatku, peliharalah salat. Kalau salatnya baik, hidupnya baik. Kalau salatnya baik, rezekinya. Kalau salatnya berantakan, hidupnya. Kalau salatnya berantakan, maka rezekinya. Semoga yang hadir insyaallah salatnya berkualitas. Quran surah At-Taubah ayat 128 dan 129. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma rahmanna bil semuanya waja'alahu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu Mari kita awali dengan doa. InsyaAllah semoga dengan doa ini rezeki kita dilancarkan. Mari kita awali dengan doa. InsyaAllah dengan doa ini rumah tangga dibahagiakan. Mari kita awali dengan doa. Semoga dengan doa ini ibu-ibu uang belanjanya ditambah. Mari kita berdoa. Semoga dengan doa ini cicilan dan hutangnya lunas. Mari kita berdoa. Semoga dengan doa ini yang hadir di majelis ini segera umrah dan haji ke Baitullah. Mari kita berdoa. Semoga dengan doa ini istri Anda salehah dan tidak matre. Mari kita berdoa. Semoga dengan doa ini suamimu setia dan tidak bertingkah. Mari kita berdoa dengan doa ini. Insya Allah yang hadir jadi orang kaya. Maaf, hidup itu tetap harus realistis. Emang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya pakai kompak amat. Emang duit gak masalah, yang masalah kalau gak punya
Oh, setiap orang punya syahwat. Setiap hamba diciptakan dengan syahwat. Syahwatnya laki-laki adalah perempuan. Syahwatnya perempuan adalah jangan ada dusta di antara kita. Punya suami cakep gak kerja, OMG, halah. Betul? Betul? Ada cinta gak ada rupiah, OMG. Terkadang Anda harus menyuarakan suara hati agar apa? Para suami mendengarkan dengan seksama. Bapak ingin tahu suara hati mereka? Saya buktikan malam ini. Biar kata suami jelek yang penting banyak. Mulai jujur dari hati yang paling dalam. Penampilan tidak menjamin. Biar kata suami hitam karena sibuk diterik bawah matahari nggak apa-apa. Yang penting sering kasih. Terkadang suami harus mengambil keputusan membuat long distance relationship, long distance marriage, meninggalkan keluarga, sibuk kerja di luar kota, rindunya luar biasa, nggak apa-apa. Yang penting sebelum ninggalin istri ninggalin. Ternyata Anda dan saya baru sadarkan suami itu nggak penting-penting amat. Sebab yang paling penting adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibilang salah bener, dibilang bener, ya emang bener. Doa jadi orang kaya. Harta itu, uang itu penting selama hidup di dunia, betul? Jangankan Anda dan saya, mereka saja yang duduk sebagai anggota dewan, yang setiap tanggal 1 terima uang gaji pokok 16 juta, tanggal 5 dapat tunjangan 59 juta, dapat tunjangan 500 juta dikeluarkan 5 kali dalam setahun, uang pulsa 12 juta, itu saja masih kurang. Apalagi lu aja kali. Jangan. Dari mana informasi ini saya tahu? Krisdayanti membocorkan. Itu kenapa dunia itu terlalu manis sampai membuat Anda diabetes. Dunia itu terlalu lemak sampai membuat Anda kolesterol. Dunia itu semakin enak hingga membuat Anda asam urat. Terkadang mabuk dunia membuat kita ditenggelamkan oleh Allah. Karena apa? Dunia itu seperti Anda meminum air yang asin, tidak akan pernah puas untuk menikmatinya. Betul? Bukankah Korun sudah mengingatkan Anda tentang peristiwa orang yang tamak? Hartanya ditenggelamkan oleh Allah semua ke dasar bumi, hingga Korun pun ditenggelamkan. Makanya ibu kalau menemukan gelang dan cincin di dalam tanah, pasti Anda akan berkata, harta karun, alias hartanya Korun. Kalau kaya jangan tamak ya. Kalau kaya jangan rakus, perbanyak syukur agar Allah tidak membuat Anda terhina.
Yang miskin juga jangan menjarah. Ya enggak? Miskin-miskin tetap punya harga diri, guys. Jangan gara-gara miskin Anda menghalalkan cara untuk menikmati dunia. Yang penting perut terisi. Hidup itu punya harga diri. Apa harga dirinya? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Cari rezeki itu yang halal, ya enggak sih? Yang thayyib, ya enggak sih? Karena akan membuat kita bahagia. Menjarah itu maling. Tetap saja menjarah itu maling. Tapi untungnya patung Iron Man Syahroni udah kembali. Untungnya kucingnya Uya Kuya udah kembali. Jadi sekarang sudah aman lagi. Kita berdoa mudah-mudahan yang kaya tidak tamak, yang miskin tidak rendah diri. Perbanyak bersyukur dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Doa jadi orang kaya. Insya Allah yang baca doa ini rezekinya lancar. Yang punya usaha baca doa ini usahanya dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akfir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa ahsin amali waghfirli. Ya Allah Tuhanku, perbanyak hartaku, perbanyak keturunanku, jadikan aku berkah dalam ketaatan, panjangkan umurku, perbaiki amalku, ampuni aku. Amin. Kalau Anda melihat kenapa kalimat pertama ada bacaan Allahumma akfir mali, perbanyak hartaku. Karena apa? Seringkali harta itu menjadi fitnah. Saudara kandung bertengkar gara-gara warisan, keluarga membunuh gara-gara warisan, hidup tidak aman gara-gara uang, tetangga dengan tetangga bertengkar gara-gara hutang, suami istri saling mencaci gara-gara duit. Ya nggak sih? Fitnahnya begitu dahsyat. Itu kenapa selama hidup dunia kita minta dicukupkan rezeki, terutama rezeki duit. Karena seringkali duit itu memecah belah hati antara keluarga, teman dan saudara. Betul? Semoga rezekinya lancar, semoga sehat duitnya, dijauhkan dari penyakit kanker kantong. Kok tahu? Doa yang kedua, doa pelunas. Kompak lagi. Maaf, hutang itu bukan perkara dunia saja.